Bagi teman-teman juga yang ada di YouTube, dukung channel-channel dakwah, terus subscribe. Bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik. Dukung akhi dan ukhti. Ruqyah ini adalah pengobatan ala Nabi Muhammad SAW, tapi ruqyah syariah. Ya, baca ayat-ayat dan doa yang Nabi SAW ajarkan dengan cara meruqyah. Meruqyah diri sendiri boleh, meruqyah keluarga boleh, meruqyah rumah boleh, meruqyah tempat kerjaan boleh. Caranya adalah membaca ayat-ayat dasar, ada 6 ayat dasar ruqyah: Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Dibaca 3 kali, ditiup ke telapak tangan setiap kali baca. Waladdallin, tiup telapak tangan 3 kali. Qul huwallahu ahad, ya, tiup lagi telapak tangan setiap habis baca surah. Kemudian usap dari kepala sampai ke kaki dengan niat melindungi diri dari sihir dan gangguan syaitan, serta memusnahkan semua buhul dan syaitan yang ada di badan kita. Diusap. Biasanya kalau ada sihirnya bereaksi. Jadi kadang-kadang kalau di tangan kita sedang usap lalu kemudian merinding, atau ada orang yang di perutnya diusap tiba-tiba mual mau muntah, itu kan ada reaksi muntah. Kadang-kadang kalau yang kesurupan tiba-tiba jinnya kesakitan teriak seperti itu berarti ada reaksi. Dia harus follow up terus, diruqyah terus dirinya minimal 2 minggu terus diusapin. Tidak usah gantungkan diri kepada peruqyah, tapi ruqyah diri sendiri. Kedua, bisa mengambil air minum di galon, air galon, ataupun air ember besar, ya. Kemudian ditaruh daun bidara. Kalau tidak tahu bisa di-search di Google, tulis daun bidara. Di Jakarta tuh namanya apel India. Sunnah Nabi SAW mengambil 7 lembar daun bidara. Kalau kita sekarang di blender, kalau zaman dulu diulek. Di blender saja, dicemplungin ke air minum, dicemplungin juga ke air bak tadi. Kemudian dibacain ayat ruqyah tadi. Sambil baca, waladdallin, tiup. Atau sedikit diludahin. Ludah kecil ya. Selesai dibacakan ayat ruqyah, air minumnya dirutinkan minum, kemudian air yang di bak itu dipakai mandi, tapi caranya ambil 1 gayung saja, airnya diambil diusap di badan yang tidak enak. Tadi misalnya sering merinding punggung, karena biasa orang kalau kena sihir itu yang paling sering bagian kepala sama punggung merinding, perutnya tidak enak, kakinya berat melangkah, itu paling sering. Maka tempat-tempat ini biasanya langsung peka kalau ada sihirnya. Diusapin terus dengan air tadi, digosok-gosok, jadi bukan digebiar-gebiar. Setelah selesai digosok baru bisa mandi seperti biasa. Jalankan juga ini kurang lebih 2 minggu. Kemudian juga boleh kalau rumah sering bertengkar suami istri, anak sering gelisah, sering mimpi-mimpi buruk. Ini semua terjadi biasanya karena di rumah ada buhul atau ada syaitan. Ambil air ruqyah tadi, ditaruh di semprotan setrika, kemudian bapak ibu keliling rumah, bacain ya ayat kursi, ayat ruqyah, walaupun sudah diruqyah air, bacain lagi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, semprot. Lalu minta, ya Allah musnahin semua syaitan-syaitan dan buhul-buhul sihir di rumah saya ini. Sambil dibacain. Tempat yang sering kita nggak enak di mana, di situ didatangi. Kecuali barang elektronik nanti rusak. Kemudian kalau tempat usaha juga sama. Ingat saran saya sebagai penutup, tinggalkan semua jenis buhul. Apa itu buhul? Kertas-kertas, tulisan-tulisan, kulit hewan, kulit buah-buahan yang dikasih sama orang-orang yang tidak pintar. Dan mereka juga sering kali menggunakan kedok, maaf, kiai, haji, ya ustadz. Padahal sebenarnya mereka itu berkedok. Ini umumnya ada syarat-syarat. Syaratnya ini, syaratnya itu. Ini buhulnya perlu diketahui walaupun tulisan bahasa Arab. Jangan ditempel. Karena Nabi SAW tidak pernah nempel-nempel tulisan di rumah beliau. Seringkali, subhanallah, saya pernah di rumah kakak saya pribadi, ada di atas pintu rumahnya tulisan kertas. Waktu saya masih S2 di Makassar kemarin, itu kemudian saya ambil kertas itu, saya buka. Sudah kuning, sudah tua sekali. Waktu saya buka, 7 tahun saya belajar bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, dari SMA sampai S1. Saya tidak tahu apa isinya, padahal bahasa Arab. Huruf hijaiyah dibolak-balik, angka-angka, gambar pedang, gambar binatang, gambar bunga. Apa ini? Saya bolak-balik nggak ngerti. Padahal tiap hari saya baca kitab gundul. Kemudian terakhir saya dapat dibawa, ternyata bahasa Indonesia yang diarabkan. Siapa yang tempel kertas ini tidak akan masuk pencuri rumahnya, tidak akan ribut rumah tangganya. Padahal sebenarnya bermasalah juga. Ini buhul, nggak boleh ditempel. Ayat kursi yang kita pasang di tembok kita, walaupun sebesar tembok masjid ini 5 kali 5 meter, tidak bisa ngusir syaitan kecuali dibaca. Dan ingat, tulisan bahasa Arab tidak cukup. Ayat Al-Quran kalau dihapus 1 huruf, ditambah 1 huruf bisa jadi alat sihir.
Seperti misal wal asr, wa al asr, ayat Quran itu kan. Tapi kalau Bapak Ibu hapus satu huruf saja, ya, atau alif lamnya dihapus, wa asr, sudah jadi alat sihir. Atau ayat-ayat Quran sering di Indonesia terjadi nih. Dibaca, tengah-tengahnya dimasukkan nama orang atau bahasa daerah lalu disambung. Ini jadi alat sihir juga. Ini harus ditinggalkan.